Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesehatan oleh Allah, bisa melanjutkan kajian kitab Mabadi Fikih Juz 3. Untuk pertemuan kali ini dikhususkan untuk materi al-haid dan wan nifas. Hukumnya wajib bagi seorang perempuan mengetahui ini. Sebelum ke pembahasan atau kajian kitab Mabadi Fikih, mari terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pembahasan pada kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadinah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haidu utawi iki kubak merdalake haid wan nifas dan nifas. Bab menjelaskan mengenai haid dan nifas. Darahnya perempuan itu ada salah satu, 3 macam, ya. Darah seorang perempuan itu ada 3. Yang pertama yaitu damul haid, yaitu darah haid, ya kan. Yang kedua yaitu damun nifas. Apa itu damun nifas? Nanti kita bahas bersama. Dan yang ketiga yaitu damul istihadah, darah penyakit, ya. Kemudian kita ke pengertian. Apa itu damul haid, damul nifas, damul istihadah? Damul haid huwa ad-damul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati ba'da 9 sinina, ya. Ad-damul haid utawi getih haid, wa ya damul haid iku adamu getih alladzi yakhruju, alladzi kang yakhruju kang metu opo dam itu darah, ya, berrahimil mar'ati saking rahime wong wadon badatis angi sinina in dalam sakwise umur 9 tahun. Jadi yang namanya darah haid, saudara, ya, saudari-saudara, ya, ini bukan nggak hanya perempuan saja, laki-laki pun harus tahu ketika nanti kalian sudah beristri, sudah berkeluarga. Ketika istrinya tanya, "Mas, darah haid itu apa?" Darah haid, ya, darah haid itu yang biasa metu itu, ya. Gak seperti itu, ya. Laki-laki harus bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, yang soleh. Ketika ditanya sama istrinya, mungkin, ya, dilalah dapat istri mungkin, ya, masih cara bahasanya masih awam gitu, ya, belum begitu betul paham sekali. Ya udah tahu sebenarnya darah haid, tapi cara pengertiannya itu mungkin belum, ya. Walladzi dam'u yakhruju min rahimil mar'ati ba'da 9 sinin, bahwa darah haid itu darah yang keluar dari rahimnya seorang perempuan setelah umur 9 tahun. Pas itu, ya. Kalau seandainya kurang dari 9 tahun, berarti itu bukan darah haid namanya, saudara. Yaitu namanya darah istihadah. Seandainya mungkin keponakan Anda, ya, itu keluar darah umurnya mungkin 4 tahun 9 bulan gitu, ya, kurang berapa lagi untuk nyampe 9 tahun.
itu belum dikatakan darah haid, apalagi walaupun toh kurang katakanlah seminggu lah umurnya itu 9 tahun, itu belum namanya darah haid, itu namanya darah istihadah. Itu seperti itu saudara. Ya. Kemudian yang kedua ya, darah haid setelah umur 9 tahun, maaf ya, yaitu ala sabilis syihati wal adat. Yaitu ya, ala sabilis syihati ingatase dalan sehat wal adati dan pengadatan, itu kebiasaan. Darah yang keluar dari rahimnya seorang perempuan setelah umur 9 tahun ala sabilis syihati ya, karena apa? Dia dalam keadaan sehat wal adati dan kebiasaan. Sudah menjadi umumnya seorang perempuan itu mengeluarkan darah haid. Itu seperti itu. Bukan karena dia sedang sakit. Ya, darah mungkin dia kecelakaan. Ya, kecelakaan kemudian jatuh, dilalah, ya. Itunya mungkin serempet apa gitu ya. Keserempet akhirnya apa dia, "Oh, darah haid kita haid." Bukan haid itu darah penyakit. Ya, berarti yang darah haid itu betul-betul darah yang keluar tapi dalam keadaan sehat. Ya, dalam keadaan sehat. Itu seperti itu. Dan wal adat itu sudah menjadi kebiasaan. Itu seperti itu ya. Dan selanjutnya damun nifas. Apa itu damun nifas? Ya, yang namanya damun nifas, bismillahirrahmanirrahim, huwa alladzi yakhruju min rahimil mar'ati aqibal wiladah. Ya. Wa utawi damun nifas iku alladzi kang yakhruju kang metu apa adam ya merrahimil mar'ati saking rahime wong wadon ya akibal wiladati in dalem ngiring-ngiringi wiladah babaran ya kuwi jenenge nifas ya. Darah yang keluar dari rahimnya seorang perempuan ketika bersamaan dengan lahiran, itu namanya darah nifas. Itu seperti itu. Mas lahiran kan biasanya itu keluar darah tuh ya, harus kecrot itu ya. Itu darah itu namanya darah nifas. Itu seperti itu. Ya. Kemudian darah yang ketiga yaitu darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Ya namanya darah istihadah yaitu huwallazi yakhruju min rahimil mar'ati bisababi maradin. Ya. Huwa yadamul istihadah iku alladzi kang yakhruju kang metu apa dam mirrahimil mar'ati saking rahime wong wadon bisa babin marodin sebab loro lara ya, loro angger loro itu dua ya, kalau loro itu sakit ya, loro sebab loro sakit. Nah itu tadi yang saya jelaskan bahwa darahnya itu betul-betul ala sabilis syihati wal adah, bukan karena dia sedang sakit dalam keadaan apa-apa dan sebagainya, itu namanya dari istihadah. Lah kemudian setelah kita tahu dari pengertian ketiga darah ini, kita harus tahu kapan dia datang ya dan kapan dia akan berhenti. Kita harus tahu. Jangan wah kira-kira kapan ya, sewaktu-waktu seandainya apa. Ini karena apa? Ini berhubungan dengan ibadahnya seorang perempuan, sholatnya seorang perempuan. Ini harus berhati-hati dan harus paham yang namanya darah. Ya, karena orang kalau lagi haid kok dia sholat, ya wah haram hukumnya. Makanya harus tahu berapa lamanya orang haid, berapa kebiasaannya orang haid. Itu berapa hari harus tahu. Seperti itu. Jangan gue sholat ora lagi haid sepirang dina sih wis selikur dina, waduh parah. Ini harus dibahas, nanti ada pembahasan lagi ya. Oke, kita ke pengertian zamanul haid ya, masanya haid itu berapa? Akulu zamanil haid, sedikit-sedikitnya zamannya haid itu yaumun walelatun, sedina sewengi.
Yaumun sedina lailat wa lailatul lan suwengi. Jadi sedina suwengi itu berapa? 24 jam ki darahnya metu terus. Seperti itu. Ya, dan hari keduanya itu enggak keluar, itu berarti sedikit-sedikit seperti itu. Tetapi kebiasaannya ya, kebiasaannya itu wa aktsaru khamsata asyara yauman. Ya. Dan banyak-banyaknya haid ya sebelum ke biasanya ya, wa aktsaru haidin wa aktsaru utawi akeh-akeh zamanul haid iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Jadi kebanyaknya haid, zamannya haid itu 15 hari, dan ini harus dihitung. Kalau 15 hari yang namanya darah itu tidak keluar terus ya, nanti 24 itu nanti digabung-gabung sehari mungkin berapa jam keluar, berapa jam keluar, itu dihitung ya. Nanti kita belajar nanti di kitab selanjutnya ya, Risalatul Mahid ya. Nanti kita pembahasan di Risalatul Mahid nanti lebih detail lagi ya. Kita hanya fokus dulu pengertiannya dulu ya, bahwa kebanyakannya orang haid itu 15 hari. Kalau melebihi dari itu namanya darah istihadah, darah penyakit. Bila yaliha wa mazada wa ma utawi barang zada kang nambah, fahuwa utawi wama iku istihadah ya, istihadatun ya. Kalau seandainya zada itu tambah harinya, kok tambah ya dari 15 hari yang saya tadi sudah jelaskan, itu namanya darah istihadah. Itu seperti itu. Lah kalau lumrah secara bahasane lumrah ya apa yo ya, biasanya ya 7 dina 6 dina kue darah zamane haid itu seperti itu ya saudara ya. Itu. Lah kemudian zamanul hamli ya, karena nifas ini berhubungan dengan wiladah, lahir. Zamanul hamli yang namanya zamannya kandungan itu berapa? Akulu zamanil hamli ya, utawi sidik zamane kandungan iku sitata ashurin, itu 6 bulan ya, 6 bulan. Wana wong meteng kok 6 bulan ya. Anak apa? Ya anak. Tapi 1, 2, 3 lah ya, enggak semuanya itu seperti itu. Kalau berkurang dari itu, wah itu enggak ada itu. 3 bulan ya, apa 3 bulan kok udah lahiran, itu namanya bayi keles ya. Itu naudzubillah ya, itu berarti udah enggak nyawa itu. Itu ada kadang karena keguguran dan sebagainya. Makanya sebagai orang perempuan harus berhati-hati kalau udah punya janin ya, maksudnya lagi hamil maksudnya ya, itu harus berhati-hati, jaga kesehatan pola makannya dan sebagainya, biar apa si jabang bayi gue betul-betul tumbuh dengan baik. Betul aja rawugon ya, wong lagi hamil nggone mangane segeleme dewek, ora gelem olahraga dan sebagainya, malah males-malesan aja iku ya. Wong lagi hamil bermalas banget. Aduh, kesel melasi bojone kon ngumbahi, bojo yang kesel banget anaknya gigi ada kayak gue aja males, kok anaknya jadi males ya. Seperti itu ya, biasa aja seperti biasa, yang penting jangan terlalu sampai sekali, itu seperti itu. Kemudian ya, wa ghalibuhu tis'atu asyhurin. Wa ghalibuhu itu kaprak-kaprai. Kebiasaannya orang hamil itu ya tis'atu asyhurin, 9 bulan, 9 bulan gue ya. Ya 9 bulan lebih apa 9 bulan kurang pira, besok seperti biasanya seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya zamanun nifas. Zamane nifas itu berapa? Akulu zamanin nifas utawi sidik zamanin nifas iku lahdzatun sakecrotan ya, jadi sekecrotan gitu ya, delatok
pas lahiran gue wis ora ana maning ya. Kalau sekarang kayaknya nggak ada. Itu hanya ada Pak ini putrine Kanjeng Nabi Muhammad ya. Itu Dewi Fatimah. Itu lahiran ya. Itu cuma satu kecerotan itu diceritakan itu seperti itu ya. Wa khalibuhu arba'una yauman. Wa khalibuhu tawi kapra-kaprai zamanun nifas iku arba'una 40 apane yauman dinane ya. Jadi umumnya orang nifas itu 40 hari ya, biasanya harus 40 dina. Amokane ya anggar urung 40 dina ki bapake ya sing sabar disit ya. Le suwe temen ya Allah ya bojone melas disit urung 40 dina. Urung adus wiladah daripada urung adus nifas ya. Urung ora kena dicumbu nggak boleh gitu ya bapake ya. Bapane sing kadang-kadang ora serantahan banget sing sabar bapane ya. Gue. Bila ya liha ya. Wa aktsaru sittuna yauman wa aktsaru utawi za ake zamanun nifas iku sittuna. Wah, 2 wulan dewek ana suwe banget ya melasi bapane ya. Aduh. Apane yauman dinane gue? Ya, suwidak. Kok seandainya kau 40 hari ya kau masih keluar gitu ya. Masih apa? Ya, jangan dulu gitu. Biasanya kan dukun bayi ini datang gitu ya. Dukun bayi diundang kalau adatnya orang sini itu, orang saya itu ya. Ya gitu, 40 dina undang dukun bayi. Karena ya siraman ya. Wis 40 dina. Aduh, ramane ya seneng banget pokoknya ya. Nah, gue apa mana gue sing nganti 2 bulan dia situna ya Allah ya malah si temen ya gue. Wa mazada malan barang zada nambah gue tambah maksudnya lebih dari 60 hari itu namanya fahuwa istihadah ya. Kayaknya harus tahu seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini ya kajian pada kitab Mabadi Fikih juz 3 alhamdulillah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang ya. Semoga ada manfaatnya. Apabila dalam penyampaian tutur kata kurang berkenan, kurang tepat dan sebagainya ya. Maaf bahasa saya karena saya itu orang apak dia. Nanti ada yang bahasa yang kurang dipaham dan sebagainya ya nanti kan saya translate ya sendiri ya insyaallah. Insyaallah Allah itu maha tahu, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.